Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wahda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba huda. Amma ba'du. Saudara yang rahmati Allah dimanapun saya berada, apa kabar? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan kita diberikan kekuatan sehingga kita dapat melaksanakan ibadah puasa kita pada hari ini dengan sebaik-baiknya. Pemirsa, salah satu kewajiban dari umat muslim adalah bersyukur. Bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Bersyukur atas anugerah yang dititipkan Allah dan bersyukur atas segala fasilitas yang kita miliki secara gratis. Langsung pemirsa, bagaimana cara kita bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita? Salah satunya adalah dengan melakukan atau dengan menebarkan kebaikan sesama muslim. Dan Allah memberikan kepada manusia sangat istimewa. Seperti alat tubuh yang kita miliki, memiliki fungsi dan manfaat di dalam melakukan aktivitas kita sehari-hari. Lantas pemirsa, apakah kita membayar mahal atas anugerah yang diberikan Allah kepada kita semua? Pendeknya pemirsa, apapun kebaikan yang kita lakukan, sejatinya kita mempersiapkan tanaman yang insya Allah nantinya akan berbuah manis. Dan pemirsa, Allah Maha melihat dan mendengar apa yang hambanya lakukan. Termasuk dengan kebajikan yang dilakukan oleh hambanya, walaupun seberat biji zarah. Sebagaimana tercermin dalam surah Al-Jadalah, barang siapa yang mengejarkan kebaikan seberat zarah, niscaya dia akan melihat balasannya. Nah, untuk kita pemirsa dalam acara Hikmah Ramadan TVRI kali ini, kami akan mengangkat topik mengenai menebar kebaikan di bulan Ramadan. Dan pemirsa, acara ini berlangsung nantinya hingga menjelang waktu berbuka puasa, di mana waktu berbuka puasa untuk wilayah kota Palembang dan sekitarnya hari ini jatuh pada pukul 18:05 waktu Indonesia Barat. Dan seperti biasa pemirsa, dalam acara ini pun kami akan mengundang Anda yang ingin berpartisipasi bersama kami. Nantinya kami persilakan Anda untuk menghubungi pesawat telepon kami 311 454. Topik yang kami angkat kali ini menebar kebaikan di bulan Ramadan. Dan pemirsa, permasalahan ini akan kami bahas dengan narasumber kami yang saat ini telah hadir di studio. Beliau adalah Habib Mahdi Syahab. Assalamualaikum Habib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Sehat nih? Alhamdulillah. Alhamdulillah ketemu lagi Bib kita di Ramadan. Alhamdulillah. Iya, dan mudah-mudahan kita dapat memanfaatkan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya ya Bib ya. Amin, insyaallah. Dan seperti tema kali ini Bib, kita membahas mengenai kebaikan di bulan Ramadan, menebar kebaikan di bulan Ramadan. Dan kalau kita berbicara mengenai kebaikan ya Bib ya, ini tentunya cakupannya agak luas sekali nih Bib ya. Banyak kebaikan-kebaikan, bentuk kebaikan yang akan kita lakukan Bib ya, terutama di bulan Ramadan ini karena kita ketahui di bulan Ramadan ini merupakan madrasah atau sarana pendidikan buat kita nih Bib ya, untuk menempa diri kita. Nanti kita akan lebih jauh membahas Bib ya mengenai bagaimana sih cara menebar kebaikan di bulan Ramadan agar kita semua termasuk golongan insan-insan mutakin ya Bib ya. Baik, sebelumnya kita akan mengajak pemirsa dulu Bib ya untuk sama-sama mendengarkan kumandang kalam ilahi bersama Qori Karna Wijaya SPI MSI. Kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Waltakum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar
ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. صدق الله العظيم. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sermisa demikianlah tadi telah sama-sama kita dengarkan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran yang dibacakan oleh Qori Karna Wijaya SPI MSI yang membacakan surah Ali Imran ayat 104. Dan pemirsa, kini saatnya kita akan sama-sama membahas topik kita kali ini mengenai menebar kebaikan di bulan Ramadan. Dan kami ingatkan kembali buat pemirsa di rumah yang ingin bergabung bersama kami, nantinya kami persilakan Anda untuk menghubungi pesawat telepon kami 311 454. Topik kali ini menebar kebaikan di bulan Ramadan. Baik Habib, kita langsung nih membahas mengenai topik kali ini, menebar kebaikan di bulan Ramadan, Habib ya. Kalau kita berbicara mengenai kebaikan itu maknanya luas sekali cakupannya ya. Mungkin bisa jelaskan di awal ini apa sih maksudnya dengan menebar kebaikan di bulan Ramadan ya, Habib. Silakan, Habib. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, tadi Pak Muhsin sudah sampaikan
bagaimana nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada kita ini harus bisa kemudian dirasakan oleh orang lain. Harus kemudian juga bisa dinikmati oleh orang lain. Dan ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surat Ad-Duha. Ayat yang terakhir Allah berfirman, "Fa amma bi ni'mati rabbika fahaddits." Dan nikmat dari Tuhanmu fahaddits. Bahasa fahaddits ini bisa diterjemahkan buat dia berbicara. Nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada kita buat dia bisa berbicara. Bagaimana caranya membuat nikmat yang Allah Ta'ala berikan supaya dia bisa berbicara? Maka kata para ulama tafsir, ketika kita mendapatkan nikmat dan kita bagikan kepada orang lain, ketika kita mendapatkan kebaikan dan kita bagikan kepada orang lain, maka ketika orang lain menerimanya, nikmat ini berbicara. Terima kasih, jazakumullah khair, syukran, hatur nuhun dan lain-lain sebagainya. Mau kasih banyak. Ini bahasa ini artinya nikmat yang berbicara. Ketika seseorang membagikan nikmat, menebar kebaikan yang ia dapatkan, maka saat itulah nikmat ini menjadi nikmat yang hidup. Bukan lagi nikmat yang hanya menjadi nikmat dia secara personal, bagi dirinya secara personal, tapi juga menjadi nikmat yang dinikmati oleh orang lain. Kebaikan yang juga dirasakan oleh orang lain. Dan ini wabil khusus di bulan suci Ramadan, ini motivasi yang lebih besar diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bagaimana kita berbagi. Karena berbagi di dalam Islam ini adalah satu hal yang sangat diberikan ruang, diberikan motivasi khusus. Bahwa semua nikmat yang Allah Ta'ala berikan ini tidak akan ada artinya jikalau kita tidak siap untuk berbagi. Karena semua nikmat ini hanyalah titipan dan kita pandai mensyukurinya. Dan mensyukurinya itu adalah dengan cara kita mengajak orang lain juga untuk menikmatinya. Di saat itulah Allah akan berikan keberkahan dengan menambahnya. La in syakartum la azidannakum, sebagaimana yang kita lihat. Kalau kalian bersyukur, aku akan tambah. Dan tambahan nikmat ini dari nilai sisi keberkahannya ataupun dari fisiknya. Dan ini tidak diberikan kecuali kepada orang-orang yang mampu untuk mewujudkan nikmat ini sebagai nikmat yang juga bisa dirasakan oleh orang lain. Jadi termasuk juga yang seperti yang saya katakan tadi bahwa ada yang langsung Allah berikan balasannya nih. Seperti tadi kata Pak Habib tadi bahwa langsung berbicara itu artinya nikmat yang kita menebarkan kebaikan dan langsung kita akan mendapatkan balasannya. Mungkin itu artinya. Setiap kebaikan yang kita berikan kepada orang lain tentu tidak akan menjadi hal yang cuma-cuma. Seperti yang tadi kita fama ya'mal mithqala dzarratin khairan yara. Siapapun yang beramal kebaikan sekecil apapun dia akan lihat. Akan dia lihat hasilnya. Ma ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Dan beramal keburukan sekecil apapun juga dia akan lihat. Jadi setiap kebaikan yang kita lakukan, setiap benih-benih kebaikan yang kita tanam, ia akan menjadi tumbuh. Dan tumbuhan itu akan berbuah. Buahnya baik kita tanam, maka buahnya yang akan kita rasakan adalah buah kebaikan. Buruk yang kita tanam, maka yang kita dapatkan juga keburukan. Dalam pepatah Arab disebut kama tadinu tudan. Sebagaimana kalian memberikan piutang, itulah juga yang akan kalian dapatkan nanti kembalinya. Kalian berikan kebaikan, akan dapat kebaikan. Kalian berikan keburukan, itulah juga yang akan kalian petik hasilnya. Maka motivasi ini jelas di dalam Al-Quran. Begitu banyak Allah Subhanahu wa Ta'ala seolah mengajarkan kepada kita dengan kehidupan ini seolah kita berniaga dengan Allah. Hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Padahal kita nggak punya modal apapun, tapi diajak berniaga sama Allah. Ya, padahal kita fasilitas kita miliki. Semua fasilitas kita diberikan oleh Allah gratis. Ta'ala. Semua diberikan oleh Allah, mata kita, semua anggota tubuh kita. Tapi Allah Ta'ala seolah memberikan modal dan kemudian Allah mengajak kita untuk mengelolanya, membagikannya kepada siapapun yang Allah Ta'ala perintahkan, yang Allah Ta'ala sudah juga sebutkan bagian-bagiannya dan lain-lain sebagainya. Tetapi kemudian semua itu diberi lagi ganjaran oleh Allah Ta'ala. Ini luar biasa. Iya, walaupun tadi sebesar biji zarah, Ustaz.
Sekecil apapun amal yang kita lakukan dari kebaikan tidak kecil di mata Allah. Bahkan dilipat gandakan. Ada orang sedekah sedikit, setiap sedekah 1 jadi 7, 7 jadi 100, jadi 700, dilipat gandakan oleh Allah Ta'ala. Dan ini keistimewaan umat Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya, dan mungkin juga seperti tema kita kali ini, menebar kebaikan di bulan Ramadan. Mungkin bisa diartikan bahwa karena kita ketahui bulan Ramadan ini bulan yang pahalanya dilipat gandakan, ya, Bib, ya. Bulan Ramadan ini bulan di mana amal kita dilipat gandakan ganjarannya. Bulan yang dikenal juga dengan Syahrul Muasa, bulan kepedulian. Jadi saat kita berbagi kebaikan, tandanya kita memiliki kepedulian kepada orang di sekitar kita. Peduli itu dalam aslinya, asal katanya bahasa Arab. Aslinya fuduli. Kalau kata orang Palembang ini fuduli ini cegodian. Tapi dalam arti baik ya, Bib, ya? Ya, cegodian dalam arti baik. Dalam ada satu patah Arab berkata, la takun fuduli wa anta ajiz. Jangan kalian jadi orang yang fuduli, cegodian, padahal kalian tidak mampu. Anda lihat di jalan, ada kerumunan orang, rame, ada apa ini sebetulnya? Nah, kalau ente tidak siap membantu, tidak siap memberikan solusi, lebih baik Anda jalan. Daripada Anda bikin macet. Ada kerumunan orang, ada asap, ada api, berarti ada kebakaran. Ente mau kerumunan, mau ngapain? Ente tidak kesana, nak ngapo? Kalau cuma melok nonton, apalagi cuma selfie, cuma foto-foto, lebih baik Anda lari. Jangan sampai menghalangi justru orang petugas yang akan memadamkan api. La takun fuduli wa anta ajiz. Jangan kalian jadi orang yang fuduli, cegodian, padahal tidak mampu memberi solusi. Maka ketika kita diajarkan di dalam Ramadan untuk menjadi orang yang fuduli, orang yang peduli, maka berarti kita bisa memberikan solusi terhadap problem yang dihadapi oleh saudara-saudara kita. Dan caranya adalah dengan berbagi. Saat kita lihat ada saudara kita mungkin sulit, hari-harinya, mata pencahariannya sulit. Di zaman seperti sekarang, apalagi kita tahu dalam 1-2 tahun belakangan ini, sejak kita masuk ke era pandemi, ini luar biasa. Bagaimana saudara-saudara kita yang harus di PHK, harus berhenti, harus gulung tikar usahanya, ya, yang sudah susah tambah susah. Dan ini perlu perhatian, perlu kebersamaan, perlu kepedulian, perlu untuk sama-sama kita berbagi. Disinilah momentumnya Allah Ta'ala berikan di bulan suci Ramadan untuk lebih kita tingkatkan. Baik, Bib, kita akan lanjutkan kembali obrolan kita mengenai menebar kebaikan di bulan Ramadan. Namun kita akan mengajak pemirsa terlebih dahulu untuk menyaksikan beberapa pesan-pesan berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Kami pegawai TPRI Sumatera Selatan mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Dalam bulan Ramadan ini tiada kata terindah kecuali kita saling mendoakan. Kita tidak pernah tahu dari mulut siapa doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sabar adalah kata kunci dalam kehidupan. Kita diuji melalui kesehatan, kita dicoba melalui persoalan keluarga, kita juga diuji melalui jabatan dan kekayaan. Sementara anak-anak muda kita diuji karena ketidakadaan lapangan kerja. Tetaplah istiqomah dan tetaplah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Selamat menunaikan ibadah puasa. Kayak kita sekarang ini, maunya disayang. Bukan cuma sayang dan cinta di hati. Pinginnya eksis. nggak mau dilupain. Mudah untuk mengikuti tren. Namun, seringkali lupa dengan tujuan awal. Rupiah itu kita. Kita nggak pingin kan dicoret-coret. Kita nggak suka toh dilupakan, dan kita nggak suka toh disia-siakan. Pikirkan kembali,
Seberapa cinta kita? Seberapa bangga kita Seberapa paham kita Dan seberapa besar peran kita. Untuk rupiah, untuk Indonesia. karena rupiah tercipta Atas jasa para pahlawan kita. Tapi rupiah bisa bertahan melalui kita. Dari kita. Ya pemirsa, kembali Anda bersama kami dalam acara Hikmah Ramadan TVRI dan kembali kita lanjutkan obrolan kita mengenai menebar kebaikan di bulan Ramadan. Dan kami ingatkan buat pemirsa di rumah yang ingin bergabung bersama kami ataupun yang ingin menanyakan mengenai topik kali ini, kami persilakan Anda untuk menghubungi pesawat telepon kami 311 454. Baik Bib, kita langsung lagi ya Bib ya, berbicara mengenai topik kali ini menebar kebaikan di bulan Ramadan ya Bib. Tadi Habib sudah banyak cerita mengenai bagaimana menebarkan kebaikan, namun Habib ya, manusia itu kan ada dua Habib ya. Ada yang kayak baik, ada yang buruk. Nah demikian juga ketika kita ada orang yang ingin melakukan kebaikan, ada yang suka mikir-mikir nih Habib. Nah ini gimana nih Habib? Ya, ada yang senang berbagi, Ya benar. sungkan berbagi. Ya boleh Ada dibilang. yang dermawan, ada yang kikir. Kalau bahasa Palembang ada yang suka, ada yang getah basah. Nah, Nah, kira-kira gitu. mungkin terlalu banyak mikir nih perhitungannya Habib. Ya, mungkin mereka tidak tahu rahasia yang Allah titipkan di setiap amal kebaikan yang mereka lakukan. Manusia ini kan sifatnya perhitungannya untung rugi. Iya. Kalau dia sudah tahu ini bakal untung, dia kejar itu. Ya, tapi kadang dia menghitung untungnya itu apa yang ada di depan mata. Padahal di zaman sekarang pun bahkan kadang ada orang yang ngitung untung ruginya tidak seperti itu. Saya kasih contoh, di zaman ini sekarang ada wong investasi di planet Mars. Nah, beli kapling di planet Mars, ini sudah ada. Ya, dia investasi di sana, kayak kapling itu akan setiap tahun naik harganya. Mungkin sekarang belum viral ya, tapi kalau yang rajin browsing internet apa segala macam bakal tahu. Planet Mars itu kaplingnya sudah dijual. Sampai kayak ada bangunan, ada ini, dan semua itu di dalam jualannya dalam dunia maya. Yang menarik yang beli banyak. Harga kaplingannya puluhan juta. Dibeli. Dengan sertifikat yang ada, sertifikat virtual dan lain-lain sebagainya. Ini bukan berita hoax, tapi ini sudah mulai marak. Gimana ya Bib itu? Yang menarik, mereka percaya dengan yang dunia maya ini, dengan janji-janji ini, dengan nanamkan sahamnya di sana, ini terus meningkat harganya, dengan janji-janji seperti itu, tapi kurang yakin dengan janji Allah. Padahal Allah janjikan, Anda tanamkan, sedekahkan ini, Anda punya kapling di surga. Anda sumbang masjid, Anda bangun istana di surga. Anda sumbang ini, banyaklah kita yang percaya dengan janji manusia daripada janji Allah Subhanahu wa taala. Nabi ngomong, "Mana qasamal min sadaqah, bal yazdad, bal yazdad, bal yazdad." Harta ini tidak bakal berkurang dengan sedekah, bakal nambah, bakal nambah, bakal nambah. Yang ngomong Rasulullah. Tapi kalau kita dengar omongan Rasulullah, banyak orang yang lebih yakin sama omongan tadi. Profesor, doktor, atau ahli-ahli ekonomi, dengan tadi perhitungan laba untung, investasi. Padahal zaman sekarang investasi banyak, tapi banyaklah investasi bodong. Kan Banyak yang tertipu ya. Banyak yang tertipu. Dan yang menarik, yang ikut dengan investasi ini orang-orang pintar. Iya. Ada yang menggandakan uang, yakin dengan hal-hal seperti itu. Padahal Allah Subhanahu wa taala jauh sebelum ini sudah menjanjikan kita. Maka kita lihat orang-orang yang yakin dengan janji Allah ini, Allah cicipkan kepadanya rasa kenikmatan melakukan menebar kebaikan ini sudah dicicipkan oleh Allah di dunia sebelum nanti di akhirat. Maka ada orang yang saking senangnya sedekah sampai dia lupa, sampai tidak takut lagi miskin. Dia sampai tambah semangat dia sedekah. Dan Allah buktikan, Allah ganti, bakal nambah. Maka wong-wong yang dermawan, wong-wong yang surah itu dekat sama Allah, dekat sama manusia, kata Nabi, jauh dari setan.
Tapi wong yang getah basah jauh dari Allah, jauh dari manusia, dekat sama setan. Sehingga satu hari Nabi Allah Yahya dalam riwayat ketemu sama iblis. Ditanya oleh Nabi Allah Yahya, iblis, setan, kau nih siapa wong yang paling kau senangi, siapa yang paling kau benci? Kata iblis ngomong sama Nabi Yahya, aku paling senang wong ahli ibadat tapi getah basah. Dan aku paling benci wong maksiat tapi dia suka galak sedekah, galak menebar kebaikan. Ini motivasi untuk kita jadi wong yang ahli sedekah, bukan motivasi untuk maksiat. Kata Nabi Yahya, kenapa macam itu? Karena dia kalau dia ahli ibadat tapi getah basah, aku tidak repot. Cukuplah getah basahnya tadi, kikirnya tadi, cemekeannya tadi, yang bakal giring dia masuk ke dalam neraka. Biarlah dia banyak ibadatnya, kalau dia getah basah, cemekean, lambat tahun sifat kikirnya itu akan merusak dirinya. Tidak perlu kurusak lagi. Maka aku senang sama orang yang macam itu. Tapi kalau dia ahli maksiat, dia suka dermawan, dia suka sedekah, ini yang aku takut. Takut kaget sedekahnya, ini bakal giring dia mendapatkan hidayah, dan kemudian mendapatkan ampunan dari Allah. Kurusak dia setahun panjang, 2 tahun, 10 tahun, habis gawe aku, hanya karena dia rajin sedekah. Jadi ini motivasi buat kita, bahwa amal kebaikan yang kita berikan dan kita bagi buat orang lain, itu tidak sedikit di mata Allah Ta'ala. Semakin besar kita berbagi, karena setiap kita berbagi tadi, nikmat ini berbicara, kadang yang kita bagi ini doakan, ya Allah mudah-mudahan yang ngejuk ini tambah banyak hartanya, tambah berkah, sehat afiat badannya. Maka orang-orang yang rajin sedekah diajarkan oleh Nabi, dawu mardakum bis sadaqah. Obati penyakit-penyakit kalian itu banyak-banyak sedekah. Ada orang yang kadang-kadang kita juga sakitnya lah parah, tapi rajin sedekah, alhamdulillah, terus dia sedekah, Allah angkat penyakitnya. Allah jauhkan dia dari berbagai macam hal-hal yang buruk. Dan ini motivasi buat kita, wabil khusus di bulan suci Ramadan yang mulia ini. Iya, jadi intinya jangan terlalu berhitungan kalau kita ingin menebar kebaikan, ya. Jadi memang kebaikan ini sifatnya luar biasa banyak, tapi di masa-masa seperti ini kita lebih mengkhususkan, memfokuskan bagaimana menebarkan ini dalam bentuk wujud nyata sedekah, perhatian, kepedulian kepada saudara-saudara kita yang membutuhkan. Dan inilah tujuan di syariatkannya puasa Ramadan. Kenapa kita lapar? Supaya kita bisa ngerasa kelaparannya saudara-saudara kita selama ini. Kenapa kita melakukan ibadah puasa ini? Supaya kita merasakan banyak saudara-saudara kita yang selama ini mungkin tidak puasa, dia lapar. Nyari makan dia susah. Inilah saatnya kita berbagi. Maka Nabi kasih motivasi, ittaqillah walau bisyakki tamrah. Jago diri kalian dari neraka. Takwalah sama Allah walau hanya sebelah kurma. Tidak kata yang lain. Yang pacak kita bagi. Kita punya kurma siko, bagi 2. Yang penting berbagi. Bagaimana kita menebarkan kebaikan ini supaya bisa dirasakan oleh orang lain. Dan mungkin Ramadan ini merupakan satu bulan yang tepat, Habib ya, buat kita untuk melatih diri kita agar tidak terlalu hitung-hitungan lagi menebar kebaikan ya Habib ya. Dan kita ibaratkan tadi seperti kita menebar kebaikan itu seperti kita mempersiapkan tanaman yang insya Allah nantinya akan berbuah manis ya Habib ya. Kita harap bulan Ramadan ini rewang banyak. Iya. Karena suasananya mendukung, jadi lebih motivasi itu sebetulnya lebih besar. Inilah momentumnya. Kalau sudah di bulan Ramadan tidak galak sedekah, kalau sudah di situasi yang seperti ini yang dimana kita lihat euforia masyarakat yang nak sedekah, yang nak zakat, yang nak apa luar biasa, masih juga kita tidak terdorong, lantas di bulan apa lagi? Di kapan lagi waktu momentumnya? Kalau bukan di bulan suci Ramadan. Benar sekali. Mungkin kita selama ini kan misalnya ada orang yang kita kenal kikir, mungkin terlalu mendadak ketika mereka akan berubah menjadi seorang dermawan. Tapi alangkah baiknya Ramadan ini merupakan mulai untuk memulai memperbaiki diri, ya Habib ya. Inilah kesempatannya. Kesempatan, Habib ya. Sayang kalau andai Ramadan datang, Ramadan pergi, tapi tidak bisa membawa perubahan di dalam diri kita. Iya, benar sekali, Habib. Dan kalau saya dengar dari penjelasan Habib tadi, mengenai kebaikan itu banyak ya Habib ya. Tidak hanya dalam bentuk materi,
Tapi kebaikan juga tadi seperti dalam memahami kondisi orang lain. Seperti Ramadan ini kata Habib tadi itu kita merasakan bagaimana perihnya orang yang tidak makan. Itu merupakan salah satu kebaikan juga ya Habib. Jadi ketika kita merasakan itu ada keinginan kita untuk berbagi. Ada keinginan kita juga untuk membantu kesusahan orang lain. Banyak kebaikan itu berbagai macam hal, termasuk di bulan Ramadan, yang punya ilmu dengan ilmunya, yang punya harta dengan hartanya, yang punya tenaga dengan tenaganya, yang punya sumbangsaran pikiran dengan pikirannya. Dan ini kebaikan yang sangat luas maknanya. Tapi wabil khusus di bulan Ramadan tentu kebaikan ini kita batasi atau kita utamakan juga pada hal-hal yang sifatnya memberikan idkhalus surur, kegembiraan kepada saudara-saudara kita sesama muslim. Ketika kita saling berbagi hadiah, kadang-kadang antara keluarga dengan keluarga. Kalau dulu bahasa Palembang dulu ada nganteng tenong. Oh iya. Nganteng tenong. Kayak mantu nganteng mertua, nganteng mantu, ipar sama ipar. Jalin silaturahmi dengan saling berbagi tadi. Saling berbagi kebaikan, dan ini luar biasa. Ini luar biasa, tidak didapati di dalam ibadah di bulan-bulan yang lain. Didapati di bulan suci Ramadan. Baik, Habib, mungkin di akhir acara ini Habib ya, mungkin Habib bisa memberikan kesimpulan atau sekaligus untuk memberikan motivasi buat pemirsa di rumah agar lebih gemar untuk menebar kebaikan, terutama di bulan Ramadan ini, yang mana kita ketahui Ramadan ini merupakan madrasah buat kita untuk melatih diri kita lebih baik lagi. Silakan Habib. Ya, di dalam hadis Nabi SAW bersabda, Inna lillahi ibadan mafatihun lil khair maghalikun lil syar. Sesungguhnya Allah itu punya hamba yang Allah jadikan dia itu pembuka pintu kebaikan, penutup pintu keburukan. Fatuba liman ja'alahu mafatihun lil khair. Dan berbahagialah orang-orang yang dijadikan oleh Allah Ta'ala sebagai pembuka pintu kebaikan, sebagai orang-orang yang menebarkan kebaikan, sebagai orang-orang yang terus berbagi dengan kebaikan. Wawailul liman ja'alahu mafatihul lisyar maghalikun lil khair. Jadi tuba liman ja'alahu mafatihul lil khair maghalikun lisyar. Berbahagialah orang-orang yang Allah jadikan dia pembuka pintu kebaikan, penutup pintu keburukan. Oh, dia punya kebijakan, dia seorang pejabat di bulan suci Ramadan, dia tutup tempat-tempat maksiat. Dia tutup pintu-pintu keburukan, dia buka pintu-pintu kebaikan. Ayo bikin bazar, ayo bikin acara-acara yang baik, ayo tarhib Ramadan. Oh, ini orang yang dapat kemuliaan. Tuba, kata Nabi. Beruntung orang ini. Wawailun, celaka. Liman ja'alahu maghalikun lil khair, mafatihun lil syar. Tapi celaka kalau seseorang yang di dalam dirinya justru dia menjadi pembuka pintu keburukan, penutup pintu kebaikan. Yang baik malah hilang di zaman dia, yang buruk malah muncul di zaman. Di tangan dia Allah jadikan keburukan malah jadi terbuka di tangannya. Dan malah kebaikan malah terhenti di zamannya. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang menebar kebaikan, yang menjadi pembuka pintu kebaikan, menjadi orang-orang yang di tangan kita mengalir kebaikan dan keburukan menjadi terhenti. InsyaAllah. Amin. Amin, amin, ya rabbal alamin. Sekali lagi terima kasih Habib atas kehadirannya dan juga atas penjelasannya pada kesempatan sore hari ini Habib ya. Mudah-mudahan kita semua dapat memanfaatkan momentum Ramadan ini dengan sebaik-baiknya Habib ya. Terima kasih Habib atas kesempatan pada kesempatan sore hari ini, dan kami juga mengucapkan terima kasih buat pemirsa di rumah yang telah dengan setia menyaksikan acara Hikmah Ramadan kita pada hari ini. Dan kami ingatkan kembali bahwa waktu berbuka puasa untuk wilayah Kota Palembang dan sekitarnya hari ini jatuh pada pukul 18:05 waktu Indonesia Barat. Dan pemirsa, marilah kita manfaatkan momentum Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Kita ibaratkan Ramadan ini merupakan saatnya panen bagi kita untuk membersihkan hati kita, untuk membersihkan diri kita, untuk menjadi insan yang mutakin. Dan pemirsa, barang siapa yang menanamkan benih tapi dia tidak menyiraminya, dia akan menyesal di saat hari panen tiba. Mudah-mudahan kita dapat manfaatkan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Dan kami akhiri acara dengan ucapan ja'alanallahu wa iyyakum bil khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.